Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan hidayah, inayah, dan karunia-Nya kepada kami semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pengelolaan kelas dan laboratorium kelas. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Baik teman-teman, sebelum memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri bernama Dita Rizky Anggraini, kemudian teman saya yaitu Syifa Ersya Agustin, Nur Laila, Widiesti Soraya Salsabila, dan Salsa Ayu Faradiba. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang diarahkan untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Selanjutnya, pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winzer, pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademik dan sosialnya. Yang kedua, menurut Weber, pengelolaan kelas diklasifikasikan ke dalam dua pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter dan pendekatan permisif. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Salsa Ayu Faradiba. Tujuan pengelolaan kelas untuk siswa. Yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya serta sadar untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu siswa mengerti akan tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan sebagai kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa tanggung jawab, melibatkan diri dalam tugas dan serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas-aktivitas di kelas. Untuk guru, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa serta mengembang kebutuhannya di dalam memberikan pengarahan yang jelas. Kemudian memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan cicil. Pengelolaan kelas non-fisik. Hal-hal non-fisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek berikut. Yang pertama, interaksi peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Yang kedua, peserta didik dengan guru. Yang ketiga, lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Menurut Nuryani Ratman dan kawan-kawan tahun 2003 ada 3 faktor penghambat pengelolaan kelas. Yang pertama ada faktor guru, yang kedua ada faktor teman, dan yang ketiga ada faktor keluarga. Faktor guru di sini, guru mempunyai tipe kepemimpinan yang otoriter dan demokratis, akan menumbuhkan sikap positif siswa atau agresif siswa. Kedua sikap ini akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang kedua ada faktor teman. Faktor teman di sini kesadaran siswa dalam memenuhi hak kewajiban dan tugasnya sebagai anggota kelas dapat merupakan faktor utama penyebab penghambat pengelolaan kelas. Hak siswa sebagai individu dalam suatu masyarakat kelas merupakan bagian dari satuan kesatuan masyarakat. Yang terakhir ada faktor keluarga. Tingkah laku siswa dalam kelas merupakan cerminan keluarganya. Misalkan sikap otoriter orang tua akan tercermin dari
tingkah laku siswa yang agresif dan apatis. Dan misalnya siswa pengganggu dan pengajak ribut berasal dari keluarga yang tidak utuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengolahan kelas. Menurut James Cooper yang dikutip oleh Henriette Saitopo tahun 2005, ada 3 pendekatan pengolahan kelas. Yang pertama, pendekatan modifikasi perilaku, yang kedua ada pendekatan sosio-emosional, dan yang terakhir ada pendekatan proses kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium dapat diartikan dari kata laboratori, yakni yang dimaksud dengan laboratorium atau studi adalah sarana menunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan dan sumber unit daya dasar untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan. Dalam pendidikan, laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajarnya, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dilengkapinya secara langsung. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja. Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan kata aslinya, yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk memerlukan penilaian ilmiah. Si laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan, atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Jadi menurut para ahli, menurut Sujitno, secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling mencari dasar. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk yang diperoleh. Selanjutnya, ada pengolahan laboratorium. Pengolahan adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang, sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, dan segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal, pengolahan atau manajemen meliputi: yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran yang simetris, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan. Langkah-langkah, metode, sumber daya manusia, tenaga, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, penataan. Tata letak diri dan menemukan kebenaran. Yang terakhir, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa atau siswa sebagai model sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Itu menurut Sujitno. Menurut Sukarso, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motor siswa. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang terakhir, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dari pengetahuan atau penemuan yang peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut terwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi.
Yang ketiga ada pengadministrasian atau inventarisasi. Pengadministrasian sering juga disebut sebagai kegiatan menginventaris. Inventaris adalah suatu kegiatan dan usaha untuk menyediakan catatan tentang keadaan semua fasilitas, barang-barang yang dimiliki sekolah. Yang terakhir, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Pada dasarnya, pengamanan, perawatan, dan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagai semestinya. Demikian presentasi pada hari ini, semoga banyak manfaatnya. Apabila banyak salahnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.